Peluncuran album pertama Linkin Park yang berjudul Hybrid Theory membawa popularitas Chester Bennington menuju puncak ketenarannya sebagai musisi. Berkat ketenarannya tersebut, hal ini pun dapat mewujudkan impiannya untuk bergabung dengan Stone Temple Pilots yang merupakan band favoritnya semasa kecil. Tapi, dari semua kesuksesan yang dia dapat, ternyata hal itu tidak menghindarkannya dari rasa depresi yang dia derita. Dan akibatnya, dia pun melakukan bunuh diri sebagai ungkapan dari rasa sakit yang dia alami semasa hidupnya. Jadi, bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, kita ulas lebih dalam. Chester Bennington ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di rumahnya yang terletak di Palos Verdes Estates, California pada tanggal 20 Juli 2017. Dan uniknya, kejadian tersebut terjadi 2 bulan setelah kematian sahabatnya yaitu Chris Cornell yang merupakan vokalis dari Soundgarden, Temple of a Dog, dan Audioslave. Serta tanggal kematiannya pun bertepatan dengan hari ulang tahun Chris Cornell yang ke-53 tahun. Tentu saja hal ini membuat spekulasi yang sangat kuat tentang hubungan antara kematiannya dengan sahabatnya itu. Tapi, sejak kecil Chester Bennington memang memiliki kehidupan yang tidak seindah anak-anak lainnya. Dia mengalami pelecehan seksual oleh temannya yang lebih tua darinya dan pelecehan itu terjadi selama 6 tahun sejak dia berusia 7 tahun sampai 13 tahun. Serta dia juga merupakan korban bullying di sekolahnya akibat kondisi badannya yang kurus. Dan ironinya, ayah dari Chester Bennington berprofesi sebagai detektif yang banyak menangani kekerasan terhadap anak. Kejadian itu sempat dia rahasiakan dari siapapun karena rasa malu dan takut dicap sebagai seorang gay. Sampai akhirnya dia mulai berani menceritakan hal itu kepada ayahnya. Tapi sayangnya kasus tersebut terpaksa harus ditutup karena mereka menyadari bahwa sang pelaku juga merupakan korban pelecehan seksual dari orang lain. Kejadian tragis terhadap masa kecilnya pun tidak sampai di situ. Kedua orang tuanya bercerai ketika dia masih berusia 11 tahun, dan hal itu membuat kondisi mentalnya semakin tidak stabil. Maka akhirnya dia pun terjerumus menjadi seorang pecandu minuman keras dan obat-obatan terlarang. Semua keluh kesah yang dialaminya dia tuangkan ke dalam lagu, dan berkat hal ini juga akhirnya dapat mengantarkan Chester Bennington ke dalam dunia musik. Dia mengawali karir musiknya dengan bergabung bersama band Sam Dowdell and His Friends. Sebelum akhirnya mereka membentuk kembali band post-grunge bernama Grey Days. Di masa ini kehidupan Chester Bennington mulai membaik, dan kehidupannya semakin membaik ketika dia menikahi Samantha Ollett di tahun 1996. 2 tahun kemudian, kehidupannya sempat mengalami penurunan ketika dia memutuskan keluar dari band. Untungnya tidak lama dari itu dia mengikuti audisi untuk band bernama Zero sebagai vokalis. Setelah berhasil diterima audisi band tersebut, dengan cepat dia merasakan aura positif yang luar biasa dan bisa beradaptasi dengan anggota lainnya. Kemudian mereka berhasil membuat progres yang sangat baik setelah Chester Bennington bergabung. Namun sayangnya mereka mendapatkan penolakan dari beberapa label musik. Akhirnya Chester Bennington menyarankan untuk mengganti nama band tersebut menjadi Hybrid Theory sebelum akhirnya disepakati menjadi Linkin Park. Dan hasilnya mereka pun mendapatkan kontrak dari Warner Bros. Records serta merilis album yang diberi judul Hybrid Theory 2 tahun setelah mendapatkan kontrak tersebut. Linkin Park dengan mudah mendapatkan perhatian dari para penggemar musik dan membawa album Hybrid Theory berhasil menduduki peringkat 2 Billboard Amerika Serikat. Dalam musik itulah Chester Bennington mengungkapkan kegelisahan dari sisi kelamnya. Sebab lagu-lagu dari Linkin Park banyak menceritakan soal perjuangan menghadapi perceraian dan penggunaan obat-obatan seperti lagu Crawling. Tapi berkat hal itulah yang membantu Linkin Park meraih Grammy Awards dan album pertama mereka pun terjual sebanyak 30 juta kopi hanya dalam waktu 2 tahun. Band ini pun seakan-akan menjadi rumah baginya karena nyaris tidak pernah terjadi perselisihan di dalam band tersebut dan tidak pernah terjadi pergantian personil sejak perilisan album pertamanya. Kemudian kesuksesan mereka berlanjut di tahun 2003 setelah merilis album kedua yang berjudul Meteora dengan penjualan album sebanyak 27 juta kopi. Namun sebuah kesuksesan memang menuntut harga yang mahal. Pernikahannya dengan Samantha harus berakhir dengan perceraian di tahun 2005. Hal ini juga yang membuat Chester Bennington kembali terjerumus sebagai pecandu alkohol. Kehidupannya pun sempat mengalami penurunan yang sangat drastis sampai akhirnya dia bertemu dengan Talinda Bentley dan menikahinya di tahun yang sama. Dan pernikahan ini mengubah banyak hal di dalam dirinya. Dia mulai menjalani terapi dan rehabilitasi sampai akhirnya bisa terlepas dari ketergantungannya terhadap alkohol.
Dan tentu saja keberhasilan Chester Bennington mengatasi semua permasalahan hidupnya itu tidak lepas dari peran Chris Cornell sebagai sahabatnya yang senantiasa membantunya dalam situasi yang sulit. Dia tidak hanya menganggap Chris Cornell sebagai sahabat, tapi baginya Chris Cornell merupakan mentor yang sangat berharga. Kedekatan mereka juga sangat terlihat ketika dia menjadi ayah baptis dari anak Chris Cornell, dan hal itu menandakan persahabatan mereka yang sangat dekat. Tapi lagi-lagi badai depresi menerpa kehidupannya ketika Chris Cornell diberitakan telah meninggal dengan cara gantung diri beberapa saat setelah tampil bersama Soundgarden. Dan hal ini jelas membuat Chester Bennington jatuh kembali ke dalam jurang depresi yang sangat curam. Beberapa hari setelah kematian sahabatnya itu, dia memposting berupa surat perpisahan untuk Chris Cornell secara mendalam. Di dalam surat itu dia menceritakan betapa kehilangannya setelah sahabatnya itu meninggal. Dan 2 bulan setelah kejadian itu, tepat di hari ulang tahun Chris Cornell yang ke-53 tahun, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang disengaja?